Nama saya Idewa Gede Purnayasa. Saya akan menjelaskan sejauh mana pengakuan monarki di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat kedaulatan menurut Jane Bodin. Sifat-sifat kedaulatan menurut Jane Bodin yaitu 1. Permanen. Artinya, kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. 2. Asli. Artinya, kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Bulat. Artinya, kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. 4. Tidak terbatas. Artinya, kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Konfrontasi teori Jane Bodin dan situasi monarki di Indonesia. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem pemerintahan yang tertua di dunia. Sistem monarki dimulai pada awal abad ke-19. Di Indonesia sampai saat ini masih terdapat monarki. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi tentunya karena kerajaan tetap menjaga adat istiadat leluhur atau nenek moyang, sehingga kebudayaan mereka masih sangat kuat di zaman modern seperti sekarang. Berikut contoh monarki yang ada di Indonesia. Hubungan teori Jane Bodin dengan sistem monarki di Indonesia. Sistem monarki di Indonesia adalah kedaulatan sifat asli. Artinya, kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Hal ini terbukti karena sistem monarki sudah ada sebelum berlakunya sistem demokrasi atau republik. Kesimpulan. Jadi, kepemimpinan tertinggi tetap dipegang oleh pemerintahan pusat. Sistem monarki yang ada di daerah tidak bersifat nasional dan tidak mengganggu kedaulatan negara. Sistem monarki pasti akan terus ada di Indonesia, karena kebudayaan tersebut sudah dari dulu. Namun, tidak mungkin Indonesia kembali menganut sistem monarki sebab Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi. Keberadaan monarki di Indonesia harusnya tidak menjadi faktor pemecah belah bangsa, melainkan keberagaman budaya. Sekian video singkat saya untuk memenuhi tugas hukum tata negara D1. Terima kasih.